Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak sekalian? Kembali kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan untuk pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Subhanallah. Ayat ini Allah mendorong kepada kita, menyuruh kepada kita untuk senantiasa mempelajari, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di ayat ini, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang akarnya teguh, kuat, tegar, dan cabangnya menjulang ke langit, yaitu dia setelah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayat ini kembali menyadarkan kepada kita untuk selalu belajar mengamati, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam ini. Dan saat ini kita sedang mempelajari tentang menyayangi tumbuhan. Tujuan belajar kita adalah untuk yang pertama melakukan wawancara, yang kedua menjumlahkan garis bilangan, yang ketiga siswa mengenal ragam motif batik, dan siswa dapat berbagi tugas peran di rumah. Ketika kita berwawancara, tentunya untuk apa? Ya, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu. Saat wawancara, ada pewawancara yang bertugas mewawancarai, dan ada narasumber yang nanti akan memberikan informasi penjelasan terhadap sesuatu itu. Yang ketiga, sebelum mewawancara, menyiapkan daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kalau kita perhatikan pada buku paket halaman 65, fungsi kata tanya. Yang pertama, apa? Adalah untuk menanyakan suatu hal atau benda. 2, siapa? Untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. 3, kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian. 4, di mana? Untuk menanyakan tempat kejadian. 5, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebabnya. 6, bagaimana? Untuk menanyakan proses, cara penjelasan, ciri-ciri, sifat tokoh. Ya. Contoh bertanya, apa nama tanaman ini? Siapa yang menanamnya? Kapan memulai menanam? Di mana tanaman itu belinya? Mengapa tanaman itu tumbuh subur? Dan bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Ya, nanti coba kalian di PowerPoint itu nanti akan share, ada gambar-gambar. Buatlah pertanyaan dari gambar 1 dan gambar 2 itu. Ya, ini sebelum kita wawancarai, berlatih dulu membuat pertanyaan. Sekarang belajar wawancara. Ada narasumber. Di gambar itu ada Pak Tani menanam padi di sawah. Wawancara bertanya tentang kegiatan bertani. Misalnya bagaimana?
Apa yang dilakukan Pak Tani ketika di sawah? Yang kedua, kapan Pak Tani menuju sawahnya? Ya, ini contoh. Dan bagaimana cara merawat padi di sawah? Itu nanti Pak Tani yang akan menjawabnya. Itu. Ya, sekarang belajar wawancara lagi. Ketika kita sedang merawat tanaman, ya, bagaimana merawat tanaman yang benar? Kapan tanaman ini ditanam dan seterusnya. Oke? Ya. Sekarang kita mencoba untuk mengenal penjumlahan. Fungsi penjumlahan itu adalah untuk mengetahui adanya pertambahan banyaknya sesuatu. Contoh, Ani memiliki 12 apel, kemudian diberi ibu 3 apel, sehingga banyaknya apel Ani ada 15. Itu fungsi penjumlahan untuk mengetahui banyaknya. Yang kedua, fungsi pertambahan adalah untuk mengetahui pertambahan panjang. Contoh, kemarin kalian ketika menanam biji kecambah, ya, biji kecambah pada hari kedua panjangnya 1 cm. Kemudian pada hari kedua panjangnya 3 cm. Ini menunjukkan adanya pertambahan panjang. Ya. Untuk penjumlahan bisa dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Nanti perhatikan di gambar di PowerPoint-nya itu, perhatikan garis bilangan ini. Ya. Kita buat garis, kita tentukan titik-titik untuk menunjukkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka penjumlahan 2 tambah 3 adalah dari 0 ditarik ke 2 garisnya. Terus 3 yaitu dari 2 menuju ke 5. Berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. Demikian juga untuk penjumlahan 6 tambah 5. Kalau menggunakan garis bilangan seperti itu. Ya. Ini contoh yang lain. Ya. Bisa nanti kalian menghitungnya. Ya, sekarang kita mengenal batik. Wah, ternyata bangsa Indonesia ini memiliki banyak keragaman batik. Batik merupakan salah satu karya kekayaan khas bangsa Indonesia. Ada motif tumbuhan, ada motif hewan atau yang lainnya. Ada jenis batik tulis, ada batik cap, dan lainnya. Wah, kalian bisa melihat bagaimana cara atau karya membatik. Ya, itu gambar-gambarnya menarik sekali. Ya. Nah, model batik. Wah, di situ kalian bisa melihat kombinasi warna kuning dengan hijau dan lain sebagainya. Ada kombinasi motif dan kombinasi menghasilkan model baju. Oke. Ya, berikutnya kalian nanti mencoba menggambar, ya. Ayo berkarya batik ini motif tumbuhan. Oke? Ya. Sekarang ketika kita di rumah, tentunya kita harus bisa berbagi tugas, peran di rumah. Berbagi tugas, ada yang bekerja, ada yang memasak, ada yang menjaga kebersihan, dan juga ada yang melakukan keamanannya. Terus manfaat berbagi tugas itu melatih tanggung jawab, melatih kedisiplinan, membangun kerja sama. Oke, ayo coba ceritakan dari gambar-gambar tersebut di PowerPoint itu, ceritakan tentang berbagi peran. Terima kasih, semangat belajar, ayo sayangi tanaman, jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.